Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Putri Ramadhani, tingkat 2B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan melakukan praktek BHD dan manajemen airway. Pertama-tama, saya akan melakukan praktek BHD atau bantuan hidup dasar, yang dimana BHD adalah pertolongan pertama pada korban yang henti nafas, henti jantung sebelum ditangani oleh tenaga medis atau rumah sakit. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan ada 3. Yang pertama, aman penolong, kedua, aman pasien, yang ketiga, aman lingkungan. Jika di lokasi kejadian ada warga atau masyarakat, maka perkenalkan diri Anda dan jelaskan tujuan Anda. Permisi Pak, Ibu, perkenalkan saya Dea Puspita Putri Ramadhani, mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar yang sudah terlatih memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya yaitu cek respon korban. Ada 4 cara, yaitu AVPU. A itu alert atau sadar, V itu voice atau rangsangan suara, P itu pain atau rangsangan nyeri, dan U itu unconscious yaitu tidak sadar. Nah, cara cek respon pasien itu kita menepuk pundak pasien dan memanggil nama pasien tersebut. Pak, bangun Pak, bangun Pak, bangun Pak, Ibu, bangun Bu, bangun Bu. Jika tidak ada respon, maka segera beri rangsangan nyeri. Jika tidak ada respon juga, maka segera minta tolong ke warga atau masyarakat untuk menghubungi pelayanan kegawat daruratan terpadu. Nah, setelah itu jika tidak ada respon dari pasien, kita segera mengecek nadi karotis pasien maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka segera lakukan CAB, yaitu C itu sirkulasi, A itu airway, dan B itu breathing. Segera lakukan sirkulasi atau RJP. Nah, setelah itu kita lakukan airway, yang dimana di airway ini kita melakukan head tilt dan chin lift, mendongakkan dagu korban ke atas seperti ini. Nah, setelah itu jika ditemukan adanya benda asing di dalam mulut pasien, maka lakukan finger sweep seperti ini. Kita masukkan ke dalam mulut pasien dan seperti ini. Selanjutnya, jika ditemukan lebam atau memar di sekitar area leher korban, maka dicurigai fraktur servikal atau patah tulang leher. Maka tindakan yang kita lakukan ialah jaw thrust, yang dimana kedua tangan kita menopang dagu korban, lalu jempol diletakkan di dagu dan dorong rahang bawah ke depan dan lihat apakah ada obstruksi pada jalan nafas atau tidak. Selanjutnya yaitu breathing atau pernafasan. Look, feel, dan like. Nah, look, lihat apakah dada klien mengembang atau tidak. Feel, rasakan apakah korban mengembuskan nafas atau tidak. Dan listen, apakah ada suara nafas atau tidak. Nah, jika nadi korban tidak teraba dan pernafasan korban tidak terasa, maka lakukan RJP, resusitasi jantung paru, kompresi 30 kali dan ventilasi 2 kali, yang dimana kita melaksanakannya selama 5 siklus. Seperti ini, kita berada di samping korban, lalu rapatkan kedua tangan kita saling mengunci, kemudian posisinya itu ada di bawah tulang sternum korban seperti ini, dan tangan kita tidak boleh bengkok, harus lurus. Nah, cara hitungannya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian lakukan ventilasi seperti ini. Kita tutup hidung korban, lalu kita buka mulut korban. Lalu lakukan kegiatan ini selama 5 kali tiap siklus. Nah, setiap siklus kita harus mengecek kembali
nadi klien dan pernafasan klien. Setelah itu, jika korban telah sadar, maka lakukan posisi mantap. Selanjutnya yaitu manajemen airway, yaitu tindakan untuk melakukan pembebasan jalan nafas dengan tetap memperhatikan kontrol servikal. Adapun tujuan dari manajemen airway, yaitu membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigen dalam tubuh korban. Yang pertama yaitu Heimlich maneuver, yaitu berdiri di belakang korban, lalu angkat tangan korban ke atas, lalu kedua tangan penolong melingkar di perut korban, yang dimana yang satunya mengepal dan yang satunya menggenggam. Kemudian hentakkan selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cek apakah benda asing itu sudah keluar atau tidak. Cara selanjutnya yaitu back blows dan chest thrust kepada bayi. Ketika bayi tertidur, maka pelan-pelan kita mengangkat bayi tersebut dari punggung dan kepalanya diangkat secara perlahan-lahan. Kemudian balik bayi tersebut secara perlahan-lahan. Kemudian atur posisi bayi dengan kepala lebih rendah daripada kaki. Kemudian hentakan perlahan-lahan 5 kali punggung bayi tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Cek respon bayi. Jika tidak ada respon, maka kita lakukan chest thrust dengan membalikkan bayi secara perlahan-lahan. Kemudian tekan bagian dada bayi tersebut dan posisi bayi itu kepala lebih rendah daripada kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu cek respon dari bayi. Selanjutnya yaitu abdominal thrust, yang dimana posisi penolong berada di belakang korban. Kemudian tangan korban itu menghadap ke atas sambil penolong melingkarkan tangannya di abdomen korban dengan satu tangan mengepal dan yang satunya yaitu menggenggam. Kita lakukan secara 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita cek respon dari pasien tersebut.